Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, masih mengenai tanaman di sekitarku, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 bersama Ibu Leli Rubianti. Nah, simak baik-baik cerita ini anak-anak. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya seperti singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Anak-anak, coba perhatikan gambar makanan berikut ini. Di sini terdapat banyak sekali makanan, ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Nah, dari makanan tersebut, mana saja makanan yang berasal dari tanaman? Kita lingkari ya. Kita kasih tanda bulat atau tanda lingkar. Seperti ini, jagung. Jagung termasuk makanan dari tanaman. Kemudian nasi berasal dari padi. Tempe berasal dari kacang kedelai. Kemudian apa lagi anak-anak? Ya, buah-buahan. Nah, anak-anak sudah tahu ya, mana saja jenis makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita belajar kembali mengenai bagian tanaman atau bagian-bagian dari tumbuhan. Ada biji, daun, buah, batang, akar, dan bunga. Nah, sekarang ayo kita tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Di sini gambar pertama ada jeruk. Jeruk termasuk bagian tanaman yang mana anak-anak? Ya, betul sekali, buah. Kemudian ada singkong. Singkong termasuk bagian tanaman yang mana? Ya, betul sekali, akar. Kemudian di sana ada sawi. Sawi termasuk bagian tanaman yang mana? Ya, betul sekali, daun. Kemudian ada kol. Kol termasuk bagian tanaman yaitu bunga. Nah, anak-anak sudah paham ya dan bisa melanjutkannya di rumah. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tanaman bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan? Seperti simak baik-baik cerita yang berjudul Membuat Sayur Sop Bersama Ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapat memberikan kalimat pujian untuk Siti dan Ibu Siti. Kalimatnya seperti apa? Nah, dari cerita ini, kita dapat memberi kalimat pujian seperti ini. Misalnya, yang pertama, kepada Siti. Siti, kamu memang anak yang rajin dan suka membantu orang tua. Kemudian, kalimat pujian apa lagi anak-anak? Ya, kalimat yang kedua untuk Ibu Siti. Ibu Siti memang paling pandai membuat sayur sop. Kemudian, yang ketiga, sayur sop buatan Ibu Siti memang enak sekali. Nah, itu adalah contoh kalimat pujian yang sesuai dengan cerita di atas ya. Sekarang coba perhatikan pohon pepaya ini. Pohon pepaya banyak sekali anak-anak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Nah, ini perhatikan, ada seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjangnya lain berisi 26 buah pepaya. Jadi, berapa banyak buah pepaya semuanya? Banyak pepaya semuanya adalah berapa anak-anak? Ya, 23 ditambah 26 hasilnya 49. Nah, cara penyelesaian dari cerita di atas seperti ini anak-anak. Coba perhatikan. Nah, tahap pertama, jumlahkan terlebih dahulu satuannya. Nih, bulatan yang hijau merupakan bulatan puluhan dan bulatan yang berwarna pink adalah bulatan satuan. Nah, kita coba masuk ke tahap pertama yaitu jumlahkan terlebih dahulu satuannya. Satuan yang atas berapa anak-anak? 3. Dan yang bawah 6 satuan. Jika dijumlahkan, 3 satuan ditambah 6 satuan hasilnya 9 satuan. Nah, seperti ini ya. Kemudian,
Tahap kedua, baru kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya berapa? 20-an ditambah 20-an. Hasilnya 40-an. Jadi, hasil dari 23 ditambah 26 adalah 49. Sekarang, ayo kita coba menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Yang pertama, 25 ditambah 34. Hasilnya berapa anak-anak? Coba cari jawabannya. Ya, 59. Kemudian, 59 ditambah 40 hasilnya berapa? Betul sekali, 99. Dan 44 ditambah 45 hasilnya berapa anak-anak? Ya, 89. Selebihnya, anak-anak bisa mengerjakan di rumah dengan metode susun ke bawah, seperti yang sudah dicontohkan Ibu sebelumnya. Coba perhatikan baik-baik cerita berikut ini. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, anak-anak, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Apa jawabannya anak-anak? Ya, betul sekali. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat tanamannya dan memastikan sayurannya terkena sinar matahari. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Ibu Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Nah, sekarang ayo kita buat kalimat pujian untuk Dayu karena sudah bisa menata potnya dengan rapi. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Anak-anak, sekarang kita akan berlatih kembali berhitung menggunakan metode susun ke bawah. Perhatikan dan simak baik-baik cerita berikut ini. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Jadi, berapa tangkai bunga mawar yang dimiliki oleh Dayu anak-anak? Perhatikan terlebih dahulu. Di situ ada gambar 43 tangkai bunga mawar punya Siti dan punya Dayu masih sama 43 tangkai. Jika lebih banyak 2 tangkai, maka kita gabungkan 43 ditambah 2 hasilnya berapa anak-anak? Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu satuannya. Satuannya 3 satuan ditambah 2 satuan hasilnya 5. Dan puluhannya berapa anak-anak? 4 puluhan. Sedangkan yang bagian bawah tidak ada puluhannya. Jadi langsung kita turunkan. Seperti ini. Jadi 43 ditambah 2 hasilnya 45. Ini gambar bunga tangkai Dayu sudah bertambah menjadi 45 tangkai. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal selanjutnya, yaitu di sini Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai, lebih banyak dari Lani. Jadi, berapa banyak bunga matahari yang dimiliki oleh Dayu? Nah, di sini diketahui Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari dan Dayu memiliki 24, lebih banyak. Nah, kita tambahkan dengan 24. Kita gunakan kembali metode susun ke bawah, 25 ditambah 24. Tahap pertama apa tadi anak-anak? Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu satuannya. Ini satuan, Ibu kasih tanda merah. 5 satuan dan 4 satuan. Kita jumlahkan 5 dan 4. 5 ditambah 4 hasilnya berapa anak-anak? Ya, 9. Kemudian 20-an ditambah 20-an hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 4. Jadi, Dayu memiliki 49 tangkai bunga matahari. Paham ya sampai sini? Kita coba selesaikan satu soal lagi. Di sini Edo memiliki 57 kelereng. Beni memiliki kelereng 25 buah, lebih banyak dari Edo. Berapa banyak kelereng yang dimiliki oleh Beni? Nah, kita gunakan kembali metode susun ke bawah. 57 kelereng milik Edo. Kemudian punya Beni lebih banyak
25 buah. Nah, jadi ditambah 25 buah. Hasilnya berapa? Kita gunakan metode susun ke bawah. 57 ditambah 25. Tahap pertama, tadi apa anak-anak? Ya, tahap pertama kita jumlahkan terlebih dahulu satuannya. Nah, ini satuannya seperti ini. 7 ditambah 5, hasilnya berapa anak-anak? Ya, 12. 12 kita simpan duanya di bawah satuan. Satunya disimpan di mana, Bu? Ya, satu puluhannya disimpan di atas puluhan lagi. Seperti ini. Jadi, sejajarkan. Satuan ditambah dengan satuan, puluhan ditambah dengan puluhan. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu di sini. 1 ditambah 5 hasilnya berapa? 6. 6 ditambah 2 hasilnya berapa? 8. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Ibu yakin kalian sudah paham ya? Nah, jadi kesimpulannya, banyak kelereng Benny adalah 82 buah kelereng. Sudah paham ya? Sekarang saatnya latihan. Pada buku tematik 1G, pembelajaran 5, kegiatan 1-3, halaman 60-63. Dan pada pembelajaran 6, kegiatan 1-3, halaman 64-65. Semangat mengerjakan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.